Bayangkan Anda menahan sakit berjam-jam di ruang tunggu rumah sakit. Terus karena merasa diabaikan, Anda mengeluh di media sosial. Iya, hal yang wajar ya. Betul, tapi bukannya dapat permintaan maaf atau penanganan, petugasnya malah muncul online dan mencaci maki Anda, menyebut Anda, miskin harta. Terdengar fiktif, tapi sayangnya ini benar-benar terjadi. Wah, tragis banget ya. Hari ini kita memang mau membedah insiden viral yang mengguncang Tasikmalaya itu, di mana pelayanan publik, jejak digital, dan hilangnya empati bertabrakan dengan sangat keras. Tepat sekali. Misi kita hari ini mengupas tuntas kronologinya dan menganalisis kenapa etika pelayanan, apalagi buat pasien BPJS, itu sangat krusial. Ya, karena kasus ini memaksa kita melihat langsung krisis etika di fasilitas kesehatan kita saat ini. Oke, kita mulai dari fakta sumbernya. Tanggal 22 Juli 2026, seorang pasien bernama Yurizal mengeluh di platform Threads. Penuh soal antrian ya? Iya, dia cerita harus menunggu sampai 8 jam penuh cuma buat dapat ruang perawatan pakai BPJS di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Bayangkan, menunggu 8 jam saat butuh penanganan medis itu siksaan fisik dan mental loh. Saat sistem lambat, media sosial kan sering jadi semacam katup pelepas stres buat pasien yang merasa diabaikan. Benar, tapi respons yang dia dapat ini benar-benar di luar nalar. Ada akun berinisial NZ yang ternyata terafiliasi dengan rumah sakit itu membalas dengan kalimat yang, wah, brutal sekali. Astaga, gimana bunyinya? Saya bacakan ya. Yuris orang miskin harta, miskin akal, tapi pengen diistimewain. Terus dilanjut dengan makian kasar. Ya ampun. Iya kan? Coba kita analogikan begini. Bayangkan Anda ngasih ulasan buruk karena makanan di restoran keluarnya lambat banget. Terus pelayannya lari dari dapur, nunjuk wajah Anda di depan umum, dan memaki Anda cuma karena Anda bayar pakai kupon diskon. Analogi yang tajam. Dan bedanya, ini rumah sakit. Nah, itu dia. Kita sedang mempertaruhkan nyawa manusia. Gimana keluhan layanan bisa memicu serangan personal sekejam itu? Kalau kita bedah dari sisi psikologis, yang terjadi pada petugas tersebut itu contoh ekstrim dari efek hilangnya hambatan di dunia maya. Layar ponsel itu memisahkan realitas fisik dari tindakan kita. Jadi dia lupa kalau ada manusia betulan di ujung sana. Tepat sekali. Waktu nakes itu mengetik hinaan, otaknya nggak memproses kalau ada manusia yang sungguh-sungguh sedang kesakitan. Layar menciptakan ilusi jarak yang mematikan pusat empati di otak. Makanya, keluhan yang harusnya ditangani dengan standar operasional malah memicu amarah personal. Dan ironisnya, rentetan kejadian ini nggak berhenti di keributan digital saja. Ada kelanjutan tragis. Iya, soal kabar duka 9 hari kemudian itu ya. Betul. Tanggal 31 Juli 2026, sepupu Yurizal mengabarkan kalau sang pasien akhirnya meninggal dunia. Realitas ini langsung mengubah seluruh bobot insidennya. Hinaan miskin harta yang diketik impulsif itu pada akhirnya jadi semacam kalimat perpisahan yang diterima seseorang di sisa-sisa akhir hidupnya. Tragedi yang menghilangkan kemanusiaan dalam pelayanan medis. Makanya publik langsung meledak melihat ironi ini. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sampai turun tangan langsung. Langkah yang sangat diperlukan dari tingkat provinsi. Iya, beliau mendesak wali kota Tasikmalaya untuk memberi sanksi tegas ke nakes tersebut. Pesan gubernur jelas, nakes itu pelayan publik yang wajib menjaga tutur kata, apalagi ke pasien yang sudah tiada. Tapi tunggu, saya harus sedikit menantang arah diskusi kita di sini. Boleh, silakan. Bukankah nakes juga manusia yang bisa kena burnout? Sistem rujukan nasional BPJS kita kan sangat memberatkan di lapangan. Gimana tekanan ini bekerja sampai bisa merusak profesionalisme seorang perawat? Kelelahan sistemik itu memang nyata dan nggak bisa diabaikan. Sistem rujukan berjenjang kita sering bekerja kayak corong raksasa gitu. Fasilitas tingkat pertama terus mendorong pasien ke RSUD. Yang berujung pada penumpukan pasien luar biasa ya? Benar, ada bottleneck. Para nakes di garis depan bekerja dalam kondisi stres kronis yang pelan-pelan mengikis cadangan empati mereka. Tapi perhatikan frasa miskin harta tadi. Kenapa dengan frasa itu? Intervensi dari gubernur jadi sangat krusial. Karena ucapan itu membongkar masalah yang lebih dalam dari sekedar kelelahan. Ada krisis stigma di sini. Kalimat tersebut memvalidasi ketakutan tersembunyi para pengguna BPJS. Ketakutan bahwa mereka diam-diam dianggap sebagai beban? Tepat. Seolah mereka warga kelas 2 yang nggak punya hak menuntut layanan layak.
Berarti saat sistem kelebihan beban yang dibutuhkan itu perbaikan manajemen, bukan malah pelampiasan amarah yang merendahkan martabat pasien rentan. 100% setuju. Intinya di situ, sanksi pemerintah ditekankan bukan cuma buat menghukum satu individu, tapi buat meriset ulang standar pelayanan. Stigma semacam ini tidak boleh dinormalisasi. Dis. Betul. Empati itu bukan fitur layanan tambahan loh, itu bagian inti dari penyembuhan. Buat institusi publik manapun, etika nggak bisa cuma jadi slogan di dinding, tapi harus terwujud saat berhadapan langsung dengan pasien. Benar sekali. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan provokatif untuk Anda renungkan di rumah. Di era digital ini, saat setiap orang bebas merespons keluhan di internet, gimana institusi layanan publik bisa melatih para pekerjanya? Terutama supaya empati itu jadi refleks alami mereka ya. Tepat. Gimana bikin empati jadi refleks utama di bawah tekanan sehebat apapun, dan bukan sekedar basa-basi yang cuma muncul saat sedang diawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Zahara. Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Terkhusus untuk mereka dan untuk pada umumnya saya meminta maaf kepada netizen Indonesia untuk memaafkan perbuatan saya yang tidak senonoh dan sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai manusia. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sampai saat ini penyesalan itu masih ada dan saya terus berupaya untuk mengendalikan semuanya dengan berbuat lebih baik lagi dan memperbaiki sikap saya yang tidak layak dan tidak pantas. Mengenai pekerjaan saya bertanggung jawab penuh dengan kedinasan dan instansi yang terkait dengan saya untuk diselesaikan dengan aturan yang berlaku. Saya siap menerima konsekuensi apapun itu yang menjadi keputusan yang sesuai dengan aturan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan, saya memohon kepada netizen yang budiman untuk menghentikan aktivitas apapun itu yang mengganggu keluarga saya, yang mengkaitkan dengan keluarga saya. Apapun itu, saya murni sangat menyesal dan saya akan bertanggung jawab penuh dengan perbuatan saya, terutama dengan pekerjaan saya.
Saya minta netizen yang budiman sudah jangan mengkaitkan semua ini dengan keluarga saya, karena mereka tidak tahu apa-apa. Ini murni kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait isu ramai mungkin terkait dugaan nakes dari pihak Dirut RSUD, seperti apa mungkin menanggapinya, Pak? Ya, baik, saya selaku direktur ya RSUD Dr. Soekarjo memberikan klarifikasi ya terkait berita yang beredar. Yang pertama bahwa itu memang ada karyawan RSUD Dr. Soekarjo yang dimaksudkan di dalam panggilan tersebut, bahwa memang yang bersangkutan betul itu adalah karyawan RSUD Dr. Soekarjo, tapi yang perlu saya klarifikasi bahwa yang bersangkutan itu staf administrasi biasa, bukan tenaga kesehatan ya. Lalu mungkin dari tindakan dari pihak manajemen seperti apa mungkin kejadian yang ramai mungkin? Betul. Karena memang ini saya sendiri pun secara pribadi baru menerima informasi terkait dengan berita ini tadi pagi ya, dan langsung dibuatkan surat panggilan kepada yang bersangkutan untuk menghadap ke atasan langsung, dan beliau sudah hadir yang bersangkutan dan dilakukan BAP ya, pemeriksaan investigasi oleh atasan langsung gitu ya. Dan karena yang bersangkutan ini merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ya, sehingga kami pun kaitan dengan tindakan yang harus dilakukan ini, kami juga berkonsultasi dan berkoordinasi dengan BKPSDM dan Inspektorat Pemerintah Kota Tasikmalaya. Untuk sanksinya sendiri Pak, itu dari pihak manajemen rumah sakit seperti apa Pak? Nah, bahwa memang ini yang bersangkutan ini kan memang secara nomenklatur tadi ya P3K paruh waktu. Oke. Cuma di dalam Undang-Undang ASN memang itu belum termaktub terkait dengan hal itu, tapi ada di dalam perjanjiannya. Jadi kita akan melakukan penindakan sesuai dengan kriteria yang muncul di dalam perjanjian tersebut. Pak, maksudnya kepada pelanggaran apa sih Pak kalau di media sosial untuk PSN? Kriterianya mungkin? Ya itu secara kriteria kan ada ringan, ada sedang, ada berat ya. Seperti itu. Kalau untuk paling berat mungkin apa mungkin? Kalau kan pasti kan ada dituangkan di poin-poin itu mungkin, sepengetahuan dari pihak manajemen. Kalau secara kriteria ini masuknya ke mana? Belum bisa diinin ya. Mungkin kita masih berkonsultasi ya dengan BKPSDM, masuknya kriteria yang mana begitu ya. Itu apakah ringan, apakah sedang atau berat, melihat dari mungkin tindakan apa yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan dan sejauh mana dampaknya, itu mungkin ya nanti ada kajian lebih lanjut, misalkan ringan seperti apa begitu ya, kalau sedang seperti apa, kalau berat seperti apa. Oh gitu. Mungkin Pak, untuk informasinya memang untuk perpanjangan kontrak ini awal September ya mungkin Pak ya, informasi untuk P3 paruh waktu ini. Mungkin apakah sudah mendapat informasi untuk perpanjangan paruh waktu ini? Kontraknya gitu. Informasinya Pak? Belum ada informasi ya. Satu lagi Pak, terkait mungkin memang benar nggak sih Pak, Norma ini anak salah satu anggota dewan Pak? Informasi, karena netizen banyak yang ngomong bahkan mengetek salah satu parpol Pak, netizen itu. Ya mungkin kita... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.